Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Andra Nafiani Gunawan dari kelas 1A D3 Keperawatan. Saya tinggal di Jalan Kedu Dampit, kilometer 4 Situgunung, nomor 8, RT 8 RW 2, Kecamatan Kedu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Hobi saya menonton film, menggambar, dan sesekali juga membaca buku. Di video kali ini saya akan menyampaikan konsep dasar bahasa Indonesia. Adapun beberapa yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian bahasa, fungsi bahasa, manfaat dan tujuan bahasa, dan terakhir ragam bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Bahasa merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Didefinisikan secara umum, bahasa dapat diartikan sebagai ucapan, pikiran, perasaan seseorang yang disampaikan secara teratur dan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Lebih singkatnya lagi, bahasa dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya yang menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan, yang dipahami dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yaitu penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, di sini peran komunikan dan komunikator sangatlah penting agar pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, ada fungsi bahasa untuk mengekspresikan diri. Bahasa dapat mendorong manusia untuk mengekspresikan dirinya agar menarik perhatian orang lain. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengekspresikan diri pada kedua orang tuanya. Contohnya seperti anak kecil yang merengek ingin dibelikan mainan kepada orang tuanya. Lalu ada fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa akan digunakan seseorang untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Hampir setiap hari kegiatan kontrol sosial akan terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti orang tua yang menasehati anak-anaknya dan kepala desa yang memberikan penyuluhan kepada warganya. Untuk itu diperlukan kemampuan berbahasa yang baik dan komunikatif agar seseorang bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain sesuai dengan apa yang diharapkannya. Lalu ada manfaat dan tujuan bahasa. Beberapa negara memiliki bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia sangatlah beragam. Jadi, bahasa resmi sangatlah dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku daerah. Sebagai contoh, bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dan salah satu manfaat bahasa yaitu bahasa sebagai pengantar dunia pendidikan. Dengan penyampaian yang tepat dan menggunakan bahasa yang benar dan baik, ilmu pendidikan pun akan diterima dengan baik. Dan yang terakhir ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah istilah yang sering kita pakai untuk menunjukkan salah satu dari sekian banyak variasi yang ada dalam pemakaian bahasa. Ragam bahasa juga mencakup bahasa yang sistemnya tergantung pada situasi dan keadaan berbahasa, yaitu penutur bahasa, tempat berbicara, masalah yang akan dibicarakan, media berbahasa yaitu tulisan atau lisan, dan sebagainya. Dengan demikian, yang dimaksud ragam bahasa adalah istilah untuk menunjuk bentuk keanekaragaman bahasa sesuai dengan perbedaan yang meliputi situasi berbahasa seperti penutur, mitra tutur yang akan diajak bicara, topik pembicaraan, dan media pembicaraan. Lalu ada bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa yang benar berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.
Kesimpulannya adalah kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Sekian penjelasan konsep dasar bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya itu dari Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.